Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara muhabasah kedua Himpunan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya apa kabar para peserta muhabasah kedua? Izinkan saya, Cindy Nurhaliza, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurhaliza, mahasiswi semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, selaku moderator kita pada sore hari ini. Baik, sekarang sudah hadir di tengah kita Bapak Faris Izadi selaku pembicara kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyampaikan sedikit pembukaan dalam materi kita pada hari ini. Sholat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim dan juga dituntut agar menyempurnakan sholat tersebut. Salah satu cara untuk menyempurnakan sholat yaitu dengan merapatkan saf sholat kita. Sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, luruskanlah dan rapatkanlah saf karena lurusnya termasuk kesempurnaan sholat. Lalu, sudah rapikah saf sholat kita? Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkanlah saya untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Izin Bapak, sebelumnya pemateri kita yaitu Ustadz Faris Izadi LCMH. Beliau bertempat tanggal lahir di Bandung pada tanggal 2 Oktober 1991. Sekarang, beliau tinggal di Cijerah 2, Blok Gang Nuri nomor 46 Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bersilaturahmi, boleh nih untuk langsung mengontak langsung beliau seperti itu. Untuk riwayat pendidikan, pernah di SDN Perumnas Cijerah 1 Bandung Kulon, lulusan tahun 2003. Kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di Pondok Modern Darussalam Gontor dan melanjutkan sekolah menengah atasnya di tempat yang sama yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor, lulusan tahun 2009. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya, pendidikan sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, lulusan tahun 2014. Beliau melakukan studi S2-nya di Universitas Islam Bandung, lulusan tahun 2018. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai dosen Fakultas Hukum Islam Bandung dan juga pengajar di Pondok Modern Baitul Hidayah. Mungkin sekian pemaparan CV singkat dari Ustadz Faris Izadi LCMH. Tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, marilah kita sambut Ustadz Faris Izadi LCMH. Kepada yang terhormat Izadi LCMH, disilakan. Ya. Baik, terima kasih Saudara Cindy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatan wassalaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul. Entah sudah berapa lama ya saya terakhir ngisi di teman-teman Unpas ya, jurusan Bahasa Indonesia kalau tidak salah gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali
Kemudian yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah yang akan menjadi tema pembahasan kita saat ini adalah mengenai soft sholat begitu ya. Ini juga sempat ramai dibicarakan ketika awal-awal kita masuk, karena ada anjuran dari WHO dan juga dari pemerintah untuk menjaga jarak social distancing. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam praktek kita beribadah. Dulu sempat ada ketika awal-awal COVID sedang merajalela, itu kan pernah diimbau oleh pemerintah untuk tidak usah datang di masjid ya. Jadi kita melaksanakan ibadah sholatnya di rumah masing-masing sampai ketika itu Jumatan jelas. Melihat juga di beberapa negara di jadi Sallu fi rihalikum, salatlah kalian di negara-negara lain ya, seperti di Kuwait, di Qatar kalau tidak salah seperti itu karena pandemi. Nah, setelah kasus pandeminya agak sedikit mereda, kita diberikan kelonggaran, diperbolehkan untuk sholat di masjid, tapi dengan social distancing gitu. Nah, itu juga sempat timbul beberapa kontroversi ya, perdebatan bahwa apakah sah sholat itu jika softnya ada jarak gitu ya, ada kosong-kosongnya. Juga menjadi perdebatan yang panjang, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak setuju dengan itu. Jadi mereka berpendapat bahwa sholat itu harus rapat katanya softnya. Kalau tidak rapat, yang mending tidak usah sholat berjamaah sekalian. Baik, tapi sebelum itu semua, tadi sudah disinggung sedikit oleh moderator bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting ya. Jadi saya membahas sedikit dulu. Jadi di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa satu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Jadi amal paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in soluhat fasoluha sairu amali. Kalau misalkan sholatnya baik, maka semuanya jadi baik. Begitupun sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, maka yang lainnya juga akan menjadi tidak baik. Nah, sholat yang baik itu yang seperti apa? Tentu yang sesuai dengan tata cara, rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, "Solu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi kita harus mengikuti tata caranya, bacaannya sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi kita tidak boleh bikin gerakan-gerakan sendiri gitu ya. Saya mah pengen bikin gerakan sendiri, nah itu tidak boleh. Karena ibadah sholat itu termasuk ibadah yang mahdoh. Jadi sudah ditentukan tata caranya, jadi kita tidak boleh membuat-buat, menambah atau mengurangi gerakan-gerakan di dalam sholat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan fokus pembahasannya mengenai soft sholat. Ya. Saya izin share screen dulu, tapi belum diizinkan ini oleh hostnya. Harus diizinkan dulu oleh host katanya. Bisa diizinkan untuk share screen saya.
Mohon ditunggu sebentar, Bapak. Ya, boleh. Ya, sudah bisa ya. Nah, kelihatan nggak? Masih loading. Oh, sudah, Bapak. Udah ya? Baik. Nah, ini kira-kira yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau untuk waktunya berapa lama ya? Untuk waktu pemaparan materi 45 menit, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Jadi saya kasih judul di sini, merapatkan soft sholat haruskah? Tanda tanya. Harus kita merapatkan soft sholat. Baik, saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan tentang lurus dan rapatnya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i zuhri wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tegakkanlah shaf kalian," artinya diluruskan, "karena saya melihat kalian dari belakang pundakku." Kemudian kata Anas bin Malik, "Dan di antara kami ada seseorang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya." Jadi ketika itu Rasulullah melihat ke belakang, kemudian Rasulullah berkata ini, "Luruskanlah shaf kalian." Ketika Rasulullah selesai mengucapkan itu, Anas bin Malik itu melihat ada salah satu dari sahabat yang menempelkan, ya, ditempelkan bahunya ke bahu orang di sampingnya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ketika itu mereka sholatnya itu rapat gitu ya, nempel. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi juga, ini ada di antara kami seseorang, jadi cuma satu orang yang melakukan, menempelkan bahunya ke bahu temannya, kemudian telapak kakinya ke telapak kaki temannya. Jadi nempelnya benar-benar nempel. Nah, hadis ini tercantum di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam bab merapatkan pundak dengan pundak dan telapak kaki dengan telapak kaki. Itu yang pertama hadisnya. Itu dari Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, ada riwayat lain dari Nu'man bin Bashir. Dia juga salah satu sahabat. Dia berkata, "Wa ra'aitu rajula min yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Kata Nu'man bin Bashir, "Saya melihat ada laki-laki di antara kami yang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya." Jadi ketika sholat itu mata kakinya itu nempel. Teman yang satu dengan yang lainnya mata kakinya itu ditempelin. Saya tidak tahu ya kalau teman-teman bagaimana ketika sholat, tapi kalau saya pribadi, kalau agak nempel-nempel itu agak risih gitu ya. Karena agak sulit untuk bergerak gitu kalau nempel gitu. Nah, dari dua hadis di atas kita akan melihat pendapat para ulama terkait dengan perkara ini. Apakah betul harus menempel atau tidak gitu ya. Ini yang pertama saya kutip pendapat dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini adalah salah satu ulama di Arab Saudi. Kata beliau, ya ini pendapat beliau, jadi sebagian penulis zaman ini telah mengingkari adanya ilzak atau menempelkan mata kaki, dengkul, dan bahu. Jadi kata beliau, banyak ulama sekarang yang mengingkari harus menempelkan mata kaki, bahu, dan telapak kaki ketika sholat. Ya. Dan beliau berpendapat, kalau kita mengingkari menempelkan tadi itu, berarti kita menjauhkan dari menerapkan sunnah. Kemudian dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan ilzak adalah anjuran untuk merapatkan barisan saja, bukan benar-benar menempel. Nah, jadi kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau berpendapat bahwa ketika sholat itu harus benar-benar menempel.
Kata beliau, kalau tidak menempel sama saja kita mengingkari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu yang saya kutip di paling bawah. Al-Albani secara tegas memandang bahwa yang dimaksud ilzam atau menempelkan tadi adalah benar-benar ketika sholat harus benar-benar nempel, kata Syekh Al-Albani. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ketika sholat itu memang benar-benar harus menempel. Itu pendapat yang pertama. Ya. Baru pertama ya, kita belum ke kesimpulan. Bakar Abu Zaid, ya, ini juga salah satu ulama Saudi, di imam di Masjid Nabawi, juga salah satu anggota perkumpulan ulama Saudi. Beliau menulis dalam kitab yang berjudul La Jadida fi Ahkami Sholat, ada yang baru dalam hukum sholat. Nah, dalam bukunya beliau menulis bahwa menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takaluf yang nyata. Takaluf itu artinya memberat-beratkan. Menempelkan dengkul dengan dengkul adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi akan sulit sekali kita menempelkan dengkul kita dengan dengkul orang lain ketika sholat. Karena biasanya kalau kita sholat itu kan tidak terlalu ngebuka gitu ya kaki kita. Apalagi yang perempuan kan tidak akan terlalu ngebuka gitu, kakinya akan lumayan rapat lah gitu. Kan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan sepanjang sholat. Inilah yang difahami para sahabat dalam taswiyah shaf, dalam meluruskan shaf. Istiqomah, menutup sela-sela. Jadi yang dimaksud dengan meluruskan atau merapatkan shaf itu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, kita menutup sela-sela, ya, bukan menempelkan bahu dan mata kaki. Jadi yang penting tidak ada celah di antara satu orang dengan orang yang lain, tapi tidak harus nempel gitu. Ya, kayak sholat wajar aja gitu. Maka dari itu maksud yang sebenarnya adalah anjuran untuk menutup sela, istiqomah dalam shaf, bukan benar-benar menempelkan. Yang dimaksud dengan istiqomah dalam shaf itu ketika rakaat pertama sampai terakhir sholat, shaf kita begitu gitu. Jadi jangan sampai ketika di rakaat pertama kita lurus, rapat, shafnya pas rakaat kedua mencar gitu. Nah, tidak begitu. Jadi istiqomah dalam shaf. Kita menutup sela-sela, kemudian kita istiqomah dalam shaf. Jadi bukan artinya benar-benar menempelkan. Jadi nggak usah ditempel gitu ya. Tidak usah segitunya. Nah, jadi menurut Syekh Bakar Abu Zaid, ya, hadis itu bukan berarti dipahami harus benar-benar nempel. Mata kaki, dengkul, bahu itu bukan nempel beneran. Namun hadis ini hanya anjuran untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah sholat di masjid yang tidak ada garis shafnya, ya, tidak ada garisnya. Biasanya kan di masjid ada yang pakai sajadah misalkan. Itu kan sudah jelas tuh garisnya sajadah. Jadi jamaah itu akan lurus shafnya karena mengikuti sajadah. Tapi kalau di masjid-masjid yang tidak ada sajadahnya, itu kan biasanya kita kesulitan untuk meluruskan shaf. Nah, salah satu cara agar shafnya lurus itu kita meluruskan dengan nyamain mata kaki. Jadi mata kaki kita di mana, orang lain di mana mata kakinya, kita luruskan dengan mata kaki orang lain. Maka insya Allah itu shafnya akan lurus. Karena biasanya saya menemukan di beberapa masjid yang tidak ada garisnya, tidak ada garis shafnya, atau tidak ada sajadahnya, itu biasanya ada makmum yang berdirinya agak sedikit ke depan, ada makmum yang agak sedikit ke belakang, tentunya padahal mereka di shaf yang sama. Nah, cara agar lurus itu menyamakan mata kaki dengan mata kaki sebelum sholat, bukan menempelkan secara langsung. Ini pendapat dari Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, pendapat selanjutnya, ini pendapat yang ketiga ya, sama ini saya kutipnya juga dari ulama Saudi, namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
Setiap masing-masing jamaah hendaknya menempelkan mata kaki dengan jamaah sampingnya agar shaf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki itu bukan tujuan intinya, tapi ada tujuan lain. Nah, maka dari itu, jika telah sempurna shaf dan para jamaah telah berdiri, hendaknya jamaah itu menempelkan mata kaki dengan jamaah lain agar shafnya lurus. Maksudnya bukan terus-menerus, jadi nggak usah nempelin terus dari awal sampai akhir. Menempelkannya itu hanya di awal sebelum sholat, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk apa? Hanya untuk memastikan bahwa shaf kita itu lurus. Ya, jadi bukan terus-terusan gitu ya. Bukan terus-terusan ditempel dari awal sampai akhir, bukan. Hanya di awal saja untuk memastikan bahwa shaf sholat kita itu lurus. Nah, jadi ternyata Syekh Al-Utsaimin sendiri memandang bahwa menempelkan mata kaki itu bukan tujuan intinya. Tapi menempelkan kaki itu hanya suatu sarana atau cara bagaimana agar shaf itu benar-benar lurus, ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kesimpulannya menurut Syekh Al-Utsaimin, menempelkan mata kaki itu dilakukan hanya di awal sebelum sholat aja. Dan begitu sholat sudah dimulai, sudah tidak perlu lagi kita nempelin mata kaki. Maka tidak perlu sepanjang sholat seseorang itu terus berupaya untuk menempelkan kakinya ke kaki orang lain yang membuat jadi tidak khusyuk sholatnya, ya. Malah tidak khusyuk nanti sholatnya. Karena misalkan dari sujud di rakaat pertama misalkan mau naik lagi takbiratul ihram, berdiri lagi nanti sibuk kita nempelin mata kaki. Jadi, tidak khusyuk ke sholatnya, tapi kita malah sibuk mencari mata kaki orang lain buat kita tempel-tempel gitu ya. Mungkin juga ada orang yang gelian gitu ya. Jadi kalau ditempel-tempel itu dia geli gitu. Jadi khusyuknya jadi berkurang ketika sholat. Nah, pendapat yang selanjutnya yang keempat ini dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau termasuk ulama besar menulis kitab penjelasan tentang kitab Sahih Bukhari. Imam Ibnu Rajab menuliskan hadis Anas ya dulu ala anna taswiyatas sufuf mukhadatul manakib wal aqdam. Hadis Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meluruskan shaf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. Tadi yang dijelaskan ya. Jadi ketika disuruh untuk meluruskan shaf, yang diluruskan agar mudah itu patokannya adalah bahu. Jadi pas kita berdiri gini, nah kita lihat bahu kita udah lurus belum dengan bahu orang lain. Kalau misalkan kita agak maju kan berarti bahu kita agak maju, makanya kita mundur. Sesuaikan dengan bahu orang lain. Bukan artinya menempel, kata Ibnu Rajab begitu. Ya, jadi lurusnya barisan itu dengan dilihat dari lurusnya bahu dan telapak kaki. Kemudian juga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis yang dimaksud ilzak itu adalah meluruskan shaf dan menutup celah, bukan menempelkannya. Nah, jadi beberapa pendapat ulama ya, ada 5 pendapat ulama. Dari 5 pendapat tersebut, 4 menyebutkan bahwa tidak perlu kita menempelkan dari awal sholat sampai akhir sholat. Kita hanya diminta untuk merapatkan barisan agar tidak ada celah antara shaf satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa harus menempel, pokoknya mah literally harus nempel gitu ya. Beneran harus nempel. Yang ketiga, pendapat dari Syekh Al-Utsaimin barusan, bahwa kata Syekh Utsaimin menempelnya itu hanya di awal sebelum sholat aja. Setelah selesai sholatnya, setelah selesai bahwa shaf itu lurus, pas mulai sholat tidak usah tempel juga tidak apa-apa. Jadi itu tentang menempelnya shaf ya, tentang merapatkan dan meluruskan shaf. Jadi intinya saya tidak usah menyimpulkan ya. Jadi saudara-saudara aja boleh menyimpulkan sendiri
Karena memang ada beberapa pendapat ulama, ada 3 pendapat ulama yang tadi. Kalau saya pribadi ya, lebih mengambil pendapat ulama tadi yang kita bahas satu persatu, bahwa ketika sholat itu yang penting tidak ada celah, softnya lurus. Soft lurus itu dilihat dari mana? Dari bahu kita yang lurus dengan bahu orang lain, dan telapak kaki kita lurus dengan telapak kaki orang lain, dengan tidak perlu menempelkan bahu, dengkul, dan telapak kaki. Itu kalau pendapat yang saya ambil. Nah, kalau teman-teman mau mengambil pendapat yang satu dan yang 3, itu tidak apa-apa ya. Jadi boleh-boleh saja mengambil pendapat dari yang 3 ini. Nah, kemudian kalau ada salah yang menempelkan kaki dengan temannya. Nah, kalau kita lihat redaksi hadisnya, itu Anas bin Malik berkata, "Kana ahaduna", salah satu dari kita. Jadi dari sekian banyak sahabat, ternyata yang menempelkan itu cuma 1 orang yang melakukan itu ya. Atau sebagian kecil lah, tidak semuanya yang melakukan hal demikian. Begitu ya. Jadi itu pembahasan kita yang pertama tentang menempelkan soft, menempelkan anggota tubuh ketika kita sholat. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang meluruskan soft. Ini ada hadis dari Nu'man bin Bashir. Kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqbala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biwajhihi 'alan nas." Jadi ketika Rasulullah mau sholat, Rasulullah menghadap kepada jamaah. Kemudian beliau berkata, "Aqimu sufufakum." Kemudian Rasulullah menengok ke belakang. Kemudian Rasulullah berkata, "Tegakkanlah soft." Salasan, sampai Rasulullah mengulanginya 3 kali. Wallahi latuqimunna sufufakum au la yukhalifannallah baina qulubikum. Jadi kata Rasulullah, demi Allah, tegakkanlah sekalian atau Allah akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Faqala fara'aitu ar-rajula yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa rukbatahu bi rukbatihi wa mankibahu bi mankibihi. Ketika Rasulullah selesai mengucapkan itu, kata Nu'man bin Bashir, saya melihat laki-laki di antara kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, dengkul dengan dengkulnya, dan bahu dengan bahu. Jadi ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa merapatkan soft itu adalah salah satu kewajiban ketika kita sedang sholat. Jadi kalau kita sholat, softnya ada celah gitu ya, nah itu bisa membatalkan sholat menurut pandangan sebagian ulama. Kenapa? Karena tadi kalau ada celah, katanya Allah akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Nah ini ya. Jadi sebetulnya kalau pendapat mayoritas ulama itu kalau ada posisi makmum yang berdiri terpisah dalam sholat jamaah itu hukumnya makruh. Ya. Maka makmum harus membentuk barisan shaf atau ikut ke dalam shaf yang sudah ada. Misalnya sedang dilaksanakan sholat, kemudian ada imam, jamaahnya itu lumayan banyak. Nah, tapi ketika ada yang masbuk, yang baru datang mau sholat gitu, ternyata soft yang pertama itu udah habis gitu ya, kanan kirinya udah penuh, udah nggak bisa diisi lagi oleh orang. Kemudian dia berdiri aja sendirian di belakang. Nah itu sholatnya, itu hukumnya menjadi makruh gitu ya, karena seharusnya dia narik 1 orang ke belakang untuk sholat sama dia gitu, seharusnya begitu. Nah menurut mayoritas ulama itu hukumnya makruh. Ya, makruh itu artinya kalau dilaksanakan memang dibenci, ya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Wa yukrahu wuquful ma'mum fardan bal yadkhulu shaff in wajada sa'atan. Jadi
Kalau makmum ada yang terpisah sendirian itu masuknya ke dalam makruh katanya. Tetapi seharusnya dia masuk ke dalam shaf atau dia membuat shaf yang baru begitu. Ya. Nah, Syihabuddin Al-Qalyubi menjelaskan yang dimaksud dengan kata fardan atau sendirian tadi di atas atau terpisah tersendiri di mana kanan dan kiri makmum terdapat jarak yang kosong. Sekiranya jarak yang kosong itu dapat diisi oleh satu orang atau lebih, maka pandangan inilah sejalan dengan tuntunan untuk social distancing atau jaga jarak aman penularan COVID-19. Ya. Nah, jadi kan selama ketika kita melaksanakan dalam situasi pandemi, kan kita diminta jaga jarak tadi ya. Nah, maka di sini apa? Kalau terpisah sendirian ya, yaitu maksudnya dengan terpisah sendirian itu kalau di sisi kanan dan kiri kita itu sekiranya bisa diisi oleh satu orang tapi dikosongkan ya, itu kalau misalkan dalam keadaan yang darurat ya, seperti sekarang misalkan ketika kita sedang dalam pandemi itu, maka itu diperbolehkan. Nah ini ada pendapat yang lain dari Imam Nawawi dalam bukunya Raudatul Thalibin. Beliau berpendapat kalau ada seorang masuk ke dalam jamaah, kemudian jamaahnya sedang sholat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Makruh hukumnya. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka sholatnya tetap sah. Ya. Jadi kalau secara sah atau tidak sahnya sholat, sholatnya tetap sah gitu ya. Walaupun dia berdiri di dalam shaf sendirian. Ini kita misalkan yang tadi ya, ketika dia sholat, ternyata mau masuk ke jamaah, udah penuh di kanan kirinya. Akhirnya dia sholat sendirian di belakang, tidak ada yang nemenin. Maka kata Imam Nawawi itu sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Gitu. Ya. Nah kalau ketika COVID kemarin, walaupun kita menggunakan jarak, ya itu hukumnya bisa berubah dari makruh jadi tidak makruh atau jadi mustahab, jadi boleh-boleh aja gitu. Kenapa? Karena memang ada keadaan darurat. Maka dalam usul fikih itu kita mengenal kaidah ad-daruratu tubihu darurat, bahwa segala hal yang membawa kemudaratan itu akan menghasilkan kemudahan. Ya. Jadi ketika dalam keadaan darurat, hal-hal yang sebelumnya itu tidak diperbolehkan, maka akan jadi dibolehkan karena ada kedaruratan yang memaksa. Gitu. Jadi ketika sholatnya itu masih berjarak, sekarang kan di beberapa masjid ada yang sudah rapat shafnya, ada juga yang shafnya itu belum rapat gitu ya, masih renggang pakai jarak. Maka itu sholatnya tetap sah dan tidak apa-apa karena sedang dalam kondisi yang darurat, sedang dalam keadaan darurat. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas sedikit tentang shaf sholat ya. Jadi gimana sih sebetulnya pengaturan shaf sholat itu? Nah, kalau misalkan ada satu orang laki-laki sholat dengan satu orang laki-laki, maka makmumnya itu di sebelah kanan, ya, di sebelah kanannya imam. Jadi artinya di sebelah itu bukan di belakangnya. Jadi kira-kira misalkan imamnya di depan, makmumnya itu geser sedikit, mundur sedikit ke belakang. Jadi tidak terlalu mundur banget. Di sampingnya, ya, di sampingnya sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, makanya saya suka menganjurkan kepada teman-teman saya yang suka ngaji sama saya, kalau misalkan ya di kampus misalkan atau di mana gitu, misalkan kita sholat zuhur tapi jam 1-an gitu,
Nah, saya selalu menganjurkan kepada teman-teman saya, kalau sholat sendirian, kalau bisa sholatnya di tengah. Kalau tidak di tengah, di sebelah kiri. Jadi ketika ada orang yang mau ikut sholat, bisa ikut sholat di kanan kita. Jangan kita sholatnya di sebelah kanan, di pojok banget. Jadi ketika ada orang yang mau jamaah dan dia cuma sendirian, dia nggak bisa masuk ke kanan. Ya. Kecuali kalau misalkan makmumnya ngerti. Kalau makmumnya ngerti dan dia mau ikut sholat, imamnya yang digeserin ke sebelah kiri sedikit, dia masuk di kanan. Nah, maka kalau sholat sendirian, saya sarankan sholatnya di tengah-tengah. Ya. Jangan nempel ke tembok di sebelah kanan. Wah, biar nggak ada yang ngikutin sholat. Jangan. Jadi digeser ke kanan atau ke sebelah kiri. Sehingga kalau ada makmum yang masuk, itu bisa langsung ikut sholat dengan kita. Itu kalau laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan dua orang laki-laki, maka jamaahnya itu di belakang imam. Benar-benar di belakang. Kalau tadi kan di sampingnya ya, di sampingnya gini. Nah, gini di sampingnya ya. Ini jadi ini imamnya, ini makmumnya. Nah, kalau dua orang laki-laki, maka sholatnya di belakangnya. Jadi di belakangnya imam. Kalau tiga orang laki-laki, ya, kalau tiga orang laki-laki, ingat, porosnya adalah imam. Jadi ketika ada makmum datang, misalkan tiga orang makmumnya, maka makmum yang di tengah-tengah itu di depan imam. Jadi kan A, B, C misalkan. Nah, si B itu harus ada tepat di belakangnya imam. Jadi yang A sama C itu di kanan dan kiri. Jadi apa namanya, jamaahnya seimbang gitu. Nanti datang lagi misalkan jamaah yang keempat, di kanan isi. Kemudian yang kelima isi di kiri. Jadi harus seimbang gitu softnya. Itu kalau jamaahnya 3 orang. Nah, gimana kalau kayak tadi ya? Ketika misalkan ada softnya udah penuh, kanan dan kirinya udah penuh, datang kita ini sendirian. Ketika itu kita harus mengisi terlebih dahulu di tengah-tengah, ya, bukan di kanan. Misalkan soft pertama udah penuh nih, kita datang berdua sama teman. Yang diisi pertama kali adalah soft yang di tengah, ya, bukan di kanan, bukan di kiri, di tengah, di belakang imam. Kalau soft baru, ya, itu. Nah, kalau perempuan dengan perempuan, misalkan imamnya perempuan, makmumnya perempuan satu orang, di samping kanan. Nah, tapi kalau misalkan makmumnya dua, perempuan-perempuan, maka imamnya di tengah, perempuan yang satu di samping kanan, yang satu lagi di samping kiri. Datang lagi jamaah yang lain gimana? Di samping kanan. Jamaah yang keempat di samping kiri. Jadi nanti terlihatnya apa? Sholatnya itu imamnya di tengah, agak maju sedikit, yang lainnya di sampingnya imam. Jadi bukan di belakang. Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang. Kalau tadi laki-laki mah kan di belakangnya, kalau perempuan mah di sampingnya, walaupun banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan jamaahnya ada 6, berarti 3 di samping kanan, 3 di samping kiri. Kalau laki-laki, makmumnya ada 6, semuanya di belakang imam. Kemudian, kalau misalkan jamaahnya ada laki-laki, ada perempuan, ya seperti pada umumnya kita lakukan ya. Jadi imam, di belakangnya laki-laki, nanti di belakangnya lagi perempuan. Kalau ada anak-anak gimana? Anak-anak tetap masuk di dalam shaf salat dan mereka tidak memotong shaf salat. Jadi kalau misalkan ada anak-anak di shaf salat yang pertama, ya tidak apa-apa. Mereka juga sama dengan jamaah laki-laki yang lain kalau anak-anaknya laki-laki. Nah, jadi tidak memotong shaf salat. Nah, jadi itu ya. Karena saya sering melihat banyak sekali di, khususnya kayak di kampus aja saya sering melihat ya, ada orang yang misalkan sholat berjamaah, pertamanya itu laki-laki dengan laki-laki, hanya 2 orang, berarti kan di sampingnya jamaahnya. Datang orang yang kedua, yang masbuk, yang mau ikutan sholat, dia malah berdiri di samping kirinya. Seharusnya dia tarik makmum yang tadi ke belakang, jadi 2 orang itu dua-duanya ada di belakang
imam, harusnya begitu. Jadi itu ya. Kemudian juga ada yang saya lihat itu imamnya sudah di depan, kemudian makmumnya sudah ngejajar gitu panjang, softnya habis, dia mulai soft yang kedua yang baru, tapi dia mulainya di sebelah kanan. Gitu. Nah, itu juga keliru ya. Harusnya dia mulai di tengah, di belakangnya imam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mangga. Baik Bapak, terima kasih untuk pemaparan materinya pada sore hari ini. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya melalui forum chat yang ada di bawah ini. Sesi diskusi dibuka selama 15 menit. Dipersilakan. Suaranya terlalu kecil ya, saya nggak kedengeran. Jadi untuk anak kecil, apakah anak kecil itu memutus saf dalam sholat nggak? Nggak kedengeran. Boleh diulangi lagi, Teh? Kalau susah mah ditulis aja di chat boleh. Nggak terdengar, suaranya kecil. Boleh yang lain dulu, ini ada nih, Sylvia mau bertanya, silahkan. Oh, ini udah ada pertanyaannya ya, dari Firda Aulia. Apakah anak kecil memutus soft sholat? Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa anak kecil itu tidak memutus soft sholat. Dijelaskan di dalam beberapa kitab oleh para ulama. Bahkan para ulama itu menjelaskan bahwa kalau misalkan jamaah anak-anak itu sudah ada duluan di masjid, di soft yang pertama misalkan, itu mereka tidak boleh disuruh untuk mundur. Karena memang mereka yang lebih duluan datang dan mereka tidak memotong soft sholat ya selagi mereka masih ada dalam soft, kecuali misalkan diajak sama orang tuanya sholat, ada softnya, ternyata di tengah-tengah sholat dia kabur gitu ya, pergi. Nah itu baru ada celah yang kosong di soft, maka seharusnya orang yang di depannya maju ke depan atau yang di sampingnya menutup soft tersebut agar kembali rapat gitu. Jadi tidak memotong soft sholat ya kalau dalam referensi yang saya baca begitu. Nah ini dari Sherly, bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Nah itu tidak boleh ya, karena dalam hadis Rasulullah bersabda, ju'ilal imamu liyu'tamma bih, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti ya. Jadi kalau kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan imam. Artinya kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, maka saya dulu diajarkan oleh ustadz saya, oleh kiai saya bahwa ketika kita sholat, kita bergeraknya itu menunggu ketika imam mengatakan bar. Kan Allahu Akbar. Nah, pas bar itu baru kita bergerak gitu. Agar kita tidak mendahului gerakan imam. Biasanya kalau jamaah
kita, bahkan imamnya belum mengucapkan takbir, dia udah gerak duluan. Kenapa? Karena dia mendengar imamnya udah bergerak, gitu. Maka dia bergerak duluan. Maka kalau nanti bisa dipraktekkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Ustadz saya dulu, kata Ustadz saya, kalau mau bergerak agar kita tidak mendahului gerakan imam, bergeraklah ketika imam mengucapkan barnya. Jadi Allahu Akbar, nah, pas bar itu baru kita bergerak. Ya, kalau di kita banyak, bahkan belum Allah gitu, masih pas imamnya gerakan suka kedengaran dia, ini udah gerak duluan, nah itu dibolehkan. Jadi kita harus mengikuti gerakan imam. Begitu, ada lagi yang mau bertanya? Tadi siapa? Sylvia karena yang mau bertanya. Ya, mungkin Sylvia Oktaviani, dipersilahkan untuk bertanya, Teh. Agus Kimpul. Izin bertanya, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan? Nah, baik. Kalau misalkan kejadiannya begitu, kita tetap mengikuti gerakan imam, ya. Kita harus tetap mengikuti gerakannya imam. Karena apa? Karena secara tidak langsung sesungguhnya imam itu bertanggung jawab atas bacaan makmumnya. Jadi misalkan ketika kita masih membaca bacaan-bacaan, misalkan ketika ruku kita masih baca bacaan, imamnya sudah bergerak, itu tidak, kita ikutin saja gerakan imam, ya. Jadi kita harus sesuai instruksi imam. Nah, makanya sebagai imam juga kita harus, kalau nanti misalkan saudara-saudara yang laki-laki jadi imam, kita juga harus melihat kondisi makmum kita, ya. Jangan sampai ketika kita sholat menjadi imam, kita terlalu panjang bacaannya, gitu ya. Karena mungkin di antara makmum kita ada yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Jangan juga kita terlalu cepat, ya. Kalau kita terlalu cepat juga, kasihan makmumnya belum selesai baca, kita sudah bergerak, ganti gerakan lagi. Nah, kasihan juga makmumnya yang sedang-sedang saja. Tapi kalau ditanya tadi ini, kalau kita belum selesai bacaannya, imam udah gerakan yang lain, kita ikuti imamnya. Jadi kita harus tetap mengikuti imam. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, ini panjang ini, Sylvia. Misalkan ada dua orang laki-laki yang sedang sholat berjamaah, yang satu imam dan yang satu lagi menjadi makmum, lalu datang lagi makmum yang lain, kan tadi kata Bapak seharusnya mau yang berdatang itu menarik satu makmum yang di depan. Pertanyaannya bagaimana tata cara menarik makmum yang di depan tersebut? Terima kasih Bapak. Nah, caranya gimana? Sebetulnya caranya dengan isyarat, ya. Biasanya orang-orang sudah mengerti, seharusnya sudah mengerti. Jadi pakai isyarat aja, ditepuk pundaknya, itu sebetulnya dia harusnya sudah mengerti bahwa di belakangnya ada makmum yang mau ikut sholat. Jadi dia harus langsung otomatis mundur ke belakang. Tapi kalau diberi isyarat tidak juga paham, ditarik aja. Tapi ditariknya jangan kayak narik gitu, ya. Ditarik pelan-pelan, beginilah. Nah, ditarik gitu. Ditarik itu, insya Allah dia akan mengerti, ya. Kalau di tim itu pundaknya Bapak, apa? yang ditariknya itu pundaknya. Iya, pundaknya ini ditarik gini. Ditarik ke belakang gitu. Gitu. Kalau misalkan di Timur Tengah itu yang saya pernah merasakan ya waktu di Mesir itu, kalau orang Mesir lebih galak lagi. Kalau misalkan itu ditarik beneran gitu, ditarik gitu. Kalau misalkan ditarik makmumnya juga susah, imamnya yang didorong ke depan. Jadi imamnya yang didorong ke depan biar maju, nanti baru dia ngikut di samping orang yang tadi nggak mau mundur. Gitu. Ya, begitu. Nah, makanya ini juga harus difahami oleh teman-teman semua bahwa ketika ada orang yang ngasih isyarat ditepuk itu, artinya orang tersebut misalkan mau ikut sholat, dia minta kita untuk mundur. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Mungkin dari Cindy, Pak, ada yang ingin ditanyakan. Oh, boleh. Eh, jika ada seorang jamaah yang masbuk, lalu dia menarik seorang jamaah yang di depannya, kemudian namun jamaah yang ditarik tuh yang ada di tengah-tengah. Nah, terus sampai selesai sholat tanpa disadari, yang tempat yang ditarik itu kosong, nggak merapat lagi. Untuk kasus seperti itu, apakah ini membatalkan sholat berjamaah tadi, Bapak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kejadiannya begitu, seharusnya orang yang tadi ada celah, ya. Jadi kan misalkan ada si A, si B, dan si C. Si B itu ditarik mundur, ikut ke soft selanjutnya. Nah, si A sama si C ini tidak nutup gitu ya. Tidak nutup. Maka yang salah satu di antara mereka seharusnya harus ngegeser. Ya. Seharusnya menggeser gitu untuk menutup celah tersebut. Kalau mau ngegeser, maka sholatnya tetap sah aja. Ya. Tapi tadi hukumnya menjadi makruh gitu. Karena ada celah di dalam soft sholat mereka. Tapi tetap sah-sah saja sholatnya gitu. Nah, makanya itu kita harus tahu ya. Jadi ketika kita sedang sholat, mengalami hal-hal tersebut, jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Itu ya. Ya, Bapak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, satu pertanyaan. Saya Teh, Ya, boleh. izin bertanya lagi Bapak. Oh iya, enggak. Pertanyaannya, kalau misalkan ada dua perempuan yang lagi sholat berjamaah, satu menjadi imam, satu lagi jadi makmum. Nah, kan sejajar ya Bapak posisinya. Betul. Itu makmumnya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan kalau perempuan sama. Perempuan laki-laki kalau jamaahnya cuma satu itu di kanan. Yang pertama kali di kanan. Kalau ada jamaah yang kedua, yang perempuan baru di kiri. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan juga di chat dari siapa ini? Azkia. Izin bertanya, jika di suatu masjid sedang menunaikan sholat berjamaah, tapi kita memilih untuk sholat munfarid, itu bagaimana? Saya harus nanya juga, kenapa pengen sholat sendiri gitu? Siapa ini? Azkia, kenapa pengen sholat sendiri, Azkia? Kan lagi di masjid itu ada jamaah, ikut aja dengan jamaah. Kalau kita sholat sendirian, berarti kita kehilangan pahala yang besar, gitu ya. Udah jauh-jauh ke masjid kok, sholatnya sendiri gitu, harusnya tetap ikut dengan jamaah. Kecuali kalau misalkan kita lagi safar gitu, bepergian, nah itu masih ada opsi lah, masih bisa difahami kalau kita sholatnya sendiri, karena misalkan orang lain sholatnya sholat maghrib, kita misalkan mau sholat jamaah isya gitu, nah itu masih wajar, masih bisa difahami kalau misalkan kitanya beda gitu ya sholatnya dengan jamaah yang ada di masjid. Maka kalau udah di masjid mah ya jamaah aja sholatnya. Bahkan dianjurkan kalau misalkan jamaah udah selesai di masjid. Tiba-tiba ada orang datang terlambat ketika dia mau sholat, jamaahnya udah selesai. Daripada dia sholat sendirian, dianjurkan jamaah yang tadi udah sholat jamaah itu, yang udah sholat nih, udah sholat jamaah tadi, dia nemenin orang yang tadi agar dia sholatnya tidak sendirian. Agar dia tetap sama-sama melaksanakan sholat jamaah, walaupun berbeda dengan jamaah yang di masjid. Itu ya, jadi Askia kalau di masjid mah sholat jamaah aja. Jangan munfarid. Saya biasanya sering lihat ini tuh emang perempuan yang sering begini. Biasanya di mall. Biasanya di mall, atau di musola mall. Padahal di musola mall itu ada sholat jamaah, tapi ketika masuk mall dia mah sholat sendiri. Gitu. Harusnya mah ikut aja dengan jamaah. Askia ya, suka ke mall Askia ya. Oke, ada lagi yang lain? Atau udah cukup? Ada, Pak. Siap.
Ini soalnya agak simpel. Sholat subuh itu kan baca kunut dulu. Betul. Nah, setelah kunut, alangkah baiknya langsung sujud apa tangannya diusap ke muka dulu? Baik. Nah, itu yang kunut ya. Benar namanya kimpul atau kumpul nih? Kimpul, Pak. Oh, kumpul. Jadi kalau kunut mah ya yang kunut gitu ya. Saya pribadi sih biasanya kalau setelah wajah, jadi langsung aja saya mah sujud begitu. Karena memang tidak ada keterangan yang jelas mengenai hal tersebut gitu ya. Jadi kalau saya mah ya langsung aja. Tapi kalaupun membasuh ke ininya, ke mukanya ya tidak apa-apa juga. Begitu ya. Itu Iya, Pak. mah pilihan-pilihan saja. Karena apa? Iya, Kalau saya sih berpendapat bahwa karena dalam kunut itu kan ada doa yang baik, ada juga doa yang tolak bala. Jadi tidak mengusap ke wajah kalau saya mah. Selesai doanya langsung sujud aja kalau saya. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin sesi diskusi sudah tutup dulu ya teman-teman. Untuk kesimpulan materi kita pada sore hari ini, poin-poin pentingnya yang bisa saya catat di sini yaitu sholat yang baik itu adalah tata cara rukunnya terpenuhi sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Merapatkan saf sholat itu tidak perlu menempelkan dari awal sampai akhir. Ada 3 pendapat, yaitu pertama, tidak perlu menempelkan dari awal sampai akhir sholat, hanya perlu merapatkan barisannya saja agar tidak ada celah antara satu jemaah dengan jemaah lainnya. Kedua, yaitu benar-benar harus menempel mulai dari mata kaki, pundak, dan juga dengkul. Ketiga, menempelkan awalnya saja, menempelkan mata kaki pada rakaat pertama saja, kemudian di rakaat selanjutnya boleh untuk tidak menempelkannya lagi. Kemudian meluruskan syaf, merapikan syaf kewajiban sebelum sholat. Nah, kalau ada pada saat sholat terpisah sendirian dalam keadaan darurat, seperti pada saat pandemi, itu diperbolehkan untuk tidak merapatkan saf sholatnya. Tapi kalau tidak di masa pandemi, di keadaan darurat, jika kita tidak merapatkan sholat, masuk ke hukumnya. Kemudian jika kita sholat sendiri, ada makmum yang datang, itu jika laki-laki itu harus berada berdua, namun jika sudah banyak, itu harus membuat di belakang, seperti itu. Kita juga tidak boleh mendahului gerakan imam, karena imam bertanggung jawab atas ucapan makmum, seperti itu. Jika sholatnya menyusul seperti itu, perempuan berada di samping kanan dan kiri. Nah, kalau laki-laki seperti tadi di belakang. Anak-anak itu tidak termasuk memotong saf sholat. Mungkin itu saja kesimpulan singkat dari materi kita sore hari ini. Alhamdulillah, muhadharah berjalan dengan lancar dan juga materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, dipersilahkan untuk Akang Teteh membuka kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi.
Boleh untuk Akang Teteh yang belum membuka kameranya, dipersilahkan untuk mengabadikan momen penting kita pada sore hari ini. Boleh untuk tim yang meng-SS, dipersilahkan 1, 2, 3. Sudah, Teh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk para peserta dan Bapak juga. Semoga sehat selalu, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan karena kita tidak tahu untuk kesehatan itu sekarang mahal banget pokoknya. Untuk teman-teman juga hati-hati dan jalankan kewajibannya, jaga kesehatan juga. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Mubahasa kedua ini. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih Pak. saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama.